Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Alhamdulillah, selama saya mengikuti pelatihan ruqyah, saya sih belum mendapat sejak saya mendapat pasien yang dulu pernah 4 atau 5 itu, saya sampai sekarang saya mau sedikit menutup, saya belum terbuka lagi karena saya untuk ilmu dan saya hanya merutinkan membaca zikir dan bacaan ruqyah. Dan yang ingin saya tanyakan, kenapa pasien saya itu udah lama. Saat saya bilang besok bulan depan ada ruqyah masal lagi, terus dia bilang, apa itu gurunya yang mau membawain? Dia bilang iya. Aduh, nanti kalau saya kesurupan lagi gimana? Saya bilang, kalau kamu tenang, insya Allah nggak kesurupan, nggak frontal. Karena yang kemarin itu kesurupan, dia sampai sekarang masih, sebenarnya dia punya sakit gatal sama dia merasa yang di dalam tubuh itu belum mau pergi. Dan saya selalu bilang, kamu harus melawan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan rutin membaca zikir. Tapi dia kerasnya ogah-ogahan. Dan dia selalu bilang, setelah dikeluarin kok kayaknya ada yang masuk lagi. Saya bilang, kamu harus kuat. Dia bilang, saya cuma bilang, insya Allah bulan depan mau ada ruqyah masal lagi. Dia sudah merasa, aduh, nanti kalau aku kesurupan gimana? Saya bilang, kamu jangan takut. Dan saya itu selalu bilang, bagaimana saya itu bagaimana saya nggak punya kekuatan, bagaimana bisa membuat agar ibadah yang sudah keluar tidak masuk lagi. Itu bagi saya sangat sulit. Dan itu bagaimana solusinya, karena itu intinya satu anak itu masih bandel, mungkin karena hatinya sangat keras, susah diomongi, dan dia merasa selalu ada yang mengirimi gitu. Mungkin pikiran itu masih keras dan saya sangat sulit. Berarti Dan mohon tema pembahasannya tadi hampir sama ya Bu ya? ini, Pembahasan yang tadi ya saya sampaikan kan hampir sama dengan pertanyaan jenengan. Nah, ya begitu pertanyaan saya. Bagaimana itu masih Oke. mungkin karena saya belum terlalu fokus, J. masih banyak godaan dunia J. membuat hati saya nggak fokus. J. Oke, saya jawab Bu ya. Perlu dipahami kita sebagai praktisi, bukan untuk orang lain loh. Kita sebagai praktisi, orang yang di dalam badannya ada gaibnya, seseorang yang di dalam badannya ada gaibnya, ada kodamnya, ada apa lagi ya, pokok atau yang menempel dalam tubuhnya, itu sifat karakter manusianya itu akan berubah. Soal wataknya, cara bicaranya, raut wajahnya itu akan berubah. Kadang berubahnya dari raut muka, omongannya, dan karakternya itu berubah. Soal berubahnya ada yang 100%, ada yang 90%, ada 80%, tergantung tingkat gangguannya. Satu itu perlu dibawahi bagi praktisi. Dua, sejatinya ruqyah itu yang dibaca Al-Quran. Sejatinya kaitannya Al-Quran itu kaitannya dengan ibadah dan tombo hati. Kira-kira kita sebagai praktisi ada ungkapan itu, kira-kira itu dari manusianya atau dari gaibnya? Sing ra seneng Al-Quran iki sapa? Menungsone atau gaibe?
Kalau menurut saya sih dari goibnya, karena Oke, dia selalu dari bilang, gaibnya. aku benci ketemu sampean kayak gitu. Aku benci ketemu sampean, dia bilang, saya bilang gitu. Yang benci saya itu bukan Dua, kamu, tapi goibmu, saya bilang. dua. Tugas kita sebagai praktisi mengingatkan, memaksa jangan. Karena orang yang terpanggil kita itu sudah disetting hatinya, disetting bertemu kita. Berarti amanah dari Allah itu masih ada. Kecuali orang tersebut sudah tidak ke kita, tidak mau bantuan kita, tapi kok masih bertemu dengan jenengan, masih berkomunikasi, berarti itu sudah disetting takdir Gusti Allah untuk kita ikhtiari. Amanahnya dari Allah seperti itu. Jadi rasa bingung-bingung, nak moro ya tak tambani, tak ikhtiari, nak ora moro nggih pun. Kayak gitu, Bu. Iya. Yang penting tugas kita menasihati halus, pelan, dan mendoakan. Orang tersebut biasanya ibadahnya semrawut, pola pikirnya negatif thinking, dan itu tugas jenengan untuk mengingatkan ibadahnya dan positif thinking. Walaupun walaupun kadang solusi utama itu bukan di jenengan, dia punya gangguan, lalu berikhtiar kepada orang lain, lalu berikhtiar kepada orang lagi, berikhtiar lagi ke jenengan. Kok sama saja, habis itu ikhtiar kepada orang lain lagi jodoh, itu juga ada seperti itu. Ada yang ikhtiar ke orang lain baru ke jenengan delalah jodoh. Itu semua takdir Gusti Allah. Wa idza maritu fa yasin. Awake dhewe mung ikhtiari, Bu. Semua yang ada di Gusti Allah. Jadi rasa bingung-bingung apa onone jenengan pahami bagaimana disampaikan. Diniatkan ibadah ngajak keapean. Itu Bu Iya. ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Bes. Jadi sami-sami Bu. Pertanyaan berikutnya untuk Bu siapa tadi? Bu Sumiati dari Jember, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula badhe tanglet kangge dirine kula Kiamba nggih. Nggih kados pripun nggih Bapak Yai, kados kadang-kadang kula niki pripun nggih kadang wonten masalah kali keluarga niku nggih sebenarnya niku sampun ikhlas, sampun nrimo nggih. Tapi kadang-kadang niku rasa hati niku timbul ada kecenderungan kok masih ingat terus gitu. Gimana ya Bapak Yai caranya bisa tulus menghilangkan itu amalan apa yang tiap hari dibaca gitu Bapak Yai Nasoka nggih ngoten mawon, matur suwun sanget. Bu, pertanyaannya bisa diperjelas lagi Bu, biar mungkin saya paham Bu. Oh, nggih. Niki kan kangge keluargane kula Kiambak nggih Bapak Yai, kangge suami nggih. Nggih niki mboten sakjane nggih mboten angsal nggih kados kan niki aib, ibaratnya aib keluarga, tapi mboten angsal diomongaken kan kados sing ngoten nggih. Tapi niki kula pripun nggih? Gini Bu Sumiati. Nggih. Ini satu kasus ketika jenengan ceritakan, curhatkan, satu jenengan plong, dua semoga dapat solusi, tiga orang yang mendengarkan dari cerita jenengan semoga dapat terinspirasi. Mungkin ada yang punya problem yang sama, jadi orang tersebut mendengarkan akhirnya oh caranya gini toh. Jadi emang satu aib, tapi selama tidak menyebutkan atau fotonya secara detail itu privat jenengan juga tertutupi. Tapi kasus kaitannya keluarga itu pasti yang hampir sama ada. Cuma kadang orang itu beda-beda cara penyelesaiannya, bahkan bingung cara menyelesaikannya, Bu. Jadi kalau jenengan sekiranya mau nggih monggo untuk
saya bantu kaitannya mbok menawa muga-muga dapat solusi. Kalau ndak mau nggih nyumanggaken ndak apa-apa. Pertanyaan yang lain. Nggih. Nggih ya, nggih. Nggih, ngeten Bapak Yai Nasoka nggih. Nggih, pripun nggih insyaallah sakniki nggih sampun sampun pripun nggih sampun sadar insap nggih sawo riyin-riyine ngoten niku lho. Kados nggih pripun nggih Bapak Yai nggih nggih nyuwun solusinya mawon supaya kula niki saged pripun ikhlas nerima ngoten kali keluarga, ngoten kali suami ngoten niku. Gini aja Bu, jenengan Pripun nggih kadang-kadang nggih ya Bu, nggih. jenengan cerita katakanlah ada keluarga, si istri gini, si suami gini. Tapi isi ceritanya itu yang jenengan keluhkan itu. Jadi kayak itu cerita orang lain. Cerita orang lain, Oh, tapi isinya kayak gitu. Detailnya bagaimana? Ini ada sesuatu yang jenengan tutup ini. Jadi kaitannya solusinya juga belum clear. nggih, regine nggih anu rati pripun nggih Bapak Yai rati kejem rati Atau gini aja Bu, sakit hati pol. gini aja, nanti jangan privat sama saya aja, biar kayak gini kan nanti masuknya juga YouTube. Kalau jenengan tidak berkenan, nanti itu apa ditutupi aja. Dalam arti nanti privat sama saya aja. Mungkin muga-muga jodoh dapat solusi. Kalau mau apa? Pripun? Nggih Bapak ya. Nggih ngoten mawon. Oke. Pertanyaan kaitannya keilmuan ada Bu? Nggih alhamdulillah masalah keilmuan selama niki kula nderek Dik Yuli nderek anu kebatinan niki insyaallah kula kedik-kedik saged ngamalaken tapi nggih tesih dereng saged nulung kados ibadah nulung ten lintu tiang ngoten nggih tasik ten keluarga ngoten tapi alhamdulillah insyaallah dampake niku sakniki pelan-pelan niku radi sae sedanten ngoten alhamdulillah radi pun pripun nggih radi padang sedanten ngoten. Itu setelah mengikuti pelatihan Kali kan sambil mengamalkan ilmunya. nggih setelah mengikuti pelatihan niki kebatinan niki ruqyah niki nggih ruqyah niki terus matur ngoten nggih kedik-kedik kula amalaken kangge suamine kula kan sakniki kan nggih sering sakit-sakit ngoten nggih riyen sering sakit terus niki insyaallah niki kula kiambak kula amalaken ruqyah niki insyaallah sampai saat niki nggih mboten nate nggih alhamdulillah danten nggih nggih mboten nate sakit insyaallah saat niki nggih nggih ngaten Bu Sumiati nggih kalau bisa jenengan ikut tadarusan khataman Al-Qur'an ta Bu? Nggih nderek Bapak Yai. Langsung kalau ada waktu jenengan tadarus khataman Al-Qur'an masih ikut. Lalu rupiah yang panjang itu rupiah lanjutan jenengan juga baca. Kalau sebelumnya seperti biasa tawasul dulu liridho ilah ta'ala al-fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina ila akhiri. Tawasul sudah bismillahirrahmanirrahim. Pertama niat insun ibadah. Dua kalau ada kaitannya problem kehidupan wabil khusus keluarga. Ya Allah semoga dengan perantara ini suami saya atau anak saya atau kehidupan saya. Jadi niat insun ibadah dulu, habis itu ya Allah semoga perantara. Nanti insya Allah akan bermanfaat banget dan cepat itu Bu. Nggih Bapak ya nggih insya Allah. Amin. Nggih alhamdulillah sakniki nggih. Nggih rati nggih cuma riyen-riyene niki lho masalah riyen-riyene niki lho kok adose
pripun nggih sayang Kalau kali rien-rien keluarga nggih ya sayang cuma nanti kadosnya aja. ini timbul ngoten nggih. Kadosnya kadang-kadang niki timbul ngoten kadang-kadang Hmm. rasa ten ati niki tasik dereng mantep nggih pun ikhlas nek sanjange ikhlas tapi ten ati niki tasik dereng saged Nggih, Bu. dereng Gini, Bu. saged ilang ngoten lho Bapak Yai. Permasalahan jenengan Nggih. itu ya ditutup-tutupi, tapi tidak berani. Akhirnya saya juga tidak berani menyimpulkan atau memberikan solusi. Karena ini kan Nggih. menganggap jenengan aib, ya udah nanti privasi saja. Nggih. Nanti aja, Nggih. jangan karena nyun sewu ini didengarkan ya Bu Sumarni, Bu Yuli, Mas Ahmad juga dan tak dengarkan. Ya, mungkin nanti juga Nggih. ini juga saya record, ini juga saya rekam. Jadi jenengan ya, wah kok aku di lebok YouTube toh, akan itu aib. Dan Nggih. padahal Nggih. saya sebelumnya ada media YouTube, Facebook, WA dan yang lain-lain itu juga tidak ada apa-apa, tapi sama Yai Amjad sama guru saya nak tampil YouTube, Facebook diniati ibadah, mbok menawa ana sing sampean mbok menawa ada seseorang yang melihat sampean akhirnya terinspirasi, tambah sregep, tambah ibadahe, tambah khusyuke, tambah terinspirasi kesolehannya. Itu tujuan saya, Bu. Jadi kayak dakwahnya ora kondo-kondo tapi ben menginspirasi gitu, Bu. Jadi kalau ndak siap ya waduh kok YouTube toh, kok dirungokke wong akeh toh, ya itu. Padahal saya sendiri, Bu, jenengan lihat di YouTube saya, di Facebook saya jarang sekali menampilkan keluarga, istri saya, anak-anak saya. Itu jarang sekali. Pernah lihat istri saya langsung? Atau lewat di YouTube atau Facebook? Jarang. Karena itu privasi, aib. Itu. Ya, ini media sosial untuk dakwah, Bu, ngajak-ngajak kebaikan, ngajak-ngajak ibadah, Bu. Dimanfaatkan tambah seduluran. Wis ora neko-neko, ora kaya cah nom-nom sing wingi-wingi. Meh apa to, Bu? Wong wis sepuh, kula ya meh sepuh, anake loro. Nak salah kula dielingke, "Ayah kok ngene to?" Waduh, isin dhewe. "Ayah kok ngono to?" Isin dhewe. Sampe nggak seperti itu. Nggih saling mengingatkan, Bu, saling mengingatkan dan saling mendoakan. Insya Allah enak. Gitu ya, Bu Sumiati. Nggih, matur suwun sanget. Nggih. Bapak Yai. Nanti habis ini bisa teleponan WA sama saya. Kalau jenengan kerso, kalau ndak kerso ya monggo. Nggih, mangke nek sampami wonten waktu insyaallah mangke nggih. Nah, monggo. Nggih, niki kula nggih asalipun kali Dek Yuli nggih pun atas curhat pian kali Dek. Nggih. Pun diparingi saran-saran ngeten. Ya mungkin kadang gini, Bu, ya tadi saya menyontohkan siapa Bu Sumarni. Kadang solusi atau jodoh berobat itu diikhtiari seseorang, kadang diikhtiari seseorang, habis itu ke saya. Belum jodoh juga akhirnya diikhtiari orang lain. Itu emang rahasianya Gusti Allah, Bu. Kadang saya ikhtiari tapi yang jodoh alumni Kasepuan, alumni Ruqyah, itu juga rahasia Gusti Allah. Tak ikhtiari temenanan sing damel buku kula, sing ngarang kula, tak wacake sak khusuk-khusuke ternyata jodoh berobatnya di Bu Zuli. Wallahu alam. Tak ikhtiari tenanan sampai kemeringat, tak fokusnya ternyata jodohnya dalam berobat ke Bu Sumarni. Wallahu alam, itu kuasanya Allah. Tidak serta-merta saya guru langsung mandi-mandi yo. Ndak ada. Sak kiai-kiai ini ndak sak khusuk-khusuke wong itu ndak seperti itu. Nggih, Bapak Yai.
Gitu Bu Sumiati. Nggih. Nyapunten ingkang kathah Bapak Yai. Mboten apa. Nyapunten ingkang kathah nggih. Mboten enten sing ngapunteni, mboten enten kesalahan. Nggih pun tutup Nggih. salam jenengan, kalih salam. Saya Nggih, ngatur nuwun. Nggih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sedulur yang lain silakan. Mas Ahmad juga sudah terkondisikan hujannya? Mas Ahmad Juas masih terkondisikan hujannya? Nggih, sampun tapi reda niki. Alhamdulillah. Silakan untuk mau bagi-bagi ilmunya, pengalamannya, atau memberikan pertanyaan kepada Bu Sumarni atau Bu Sumiati atau kepada saya, atau jenengan menyarankan bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nggih berbagi sekedhik mawon sing Nggih. kula alami nggih. Percaya mboten percaya niku Perkenalkan nama dari Sajoke. kota mana dulu? Perkenalkan nama dari kota mana dulu? Alumni apa? nami kula Ahmad Jiwas saking Ponorogo, kula alumni Kebatinan. Nggih. Lajeng berbagi pengalaman mawon. Nggih. Kataman Al-Qur'an kalih nggih sekedhik-sekedhik ngamalaken Asmaul Husna saking saipun Mbah Yai Nggih Nasoka. Niku lambat pun nggih dereng dangu napa angsal kathah-kathah napa sasmita ngarani tiyang Jawi niku Bahasa Indonesia ini sasmito itu apa, Pak? Sasmita niku napa? Kula malah bingung. Ya Allah, ya bahasa Jawa. Anugerah. Bahasa Indonesia ini malah bingung. Bahasa Jawa ini apa, Apa Pak? nggih? Bahasa pasare, rasa bahasa kromo. Mu kayak bahasa Indonesia terus bar kuwi kok dadi sasimito. Waduh. Ya. Kadang rada mlese nek bahasa Indonesia terus, Mbak. Rada flekse. Nggih. Lanjut. Napa nggih? Nggih. Nggih. Napa asal gambaran ten mawon. Heeh. Asal gambaran tapi saged langsung dipecahne. Ngoten niku. Biasane nek enten ajeng enten napa ngoten niku mesti enten pertanda saking nggih alam nggih. Saking alam ngoten niku enten pertanda. Tapi saderenge mboten saged mecahne niku mengke ajeng angsal napa, ajeng enten napa ngoten niku mboten saged mecahne. Lah mengke lain hari ngoten niku sing karan pertanda saderenge niku wau muncul ngoten. Iya. Niku pengalaman cik mawon. Iya. Nek sing lintu-lintune kula malah bingung jelasne. Iki pertanyaane, Mbak. Nggih. Lho, nggih. Iki hal ngoten niku. Napa nggih dipercaya napa nggih dianggep nek bahasa Indonesia niku angin lalu ngoten mawon. Napa pripun, Mbah Yai? Kalau ada pertanyaannya berarti ketika ada bisikan-bisikan atau isyarah kaitannya alam, kaitannya kanan kiri, itu sampean menerima sinyal itu ya?
Nggih, tapi mboten secara langsung. Ini bagaimana ini? Terus napa nggih? Nah, itu iklan ngoten niku. Nggih. Tidak secara langsung atau tidak detail, Mbah ya? Nggih, Oke. mboten detail. Itu haknya Allah, Mbah. Yang penting itu haknya Allah. Banyak isyarah-isyarah itu bosone iki perlu kita olah kata, perlu kita sowan lagi, perlu kita detailkan lagi, Mbah. Bahasa isyarah. Kadang juga ada yang detail, Mbah. Itu. Contoh, biyen ngikhtiari jodoh. Ngikhtiari jodoh, salat istikharah gare wong, orang lain. Sing muncul manuk dara loro. Sing manuk dara wedok tibake suwiwine toklek. Kira-kira isyarahnya itu detail apa ndak, Mbah? Ki maksudnya toklek iki piye ya? Itu kaitannya istikharah, berarti kan petunjuknya tidak detail, tapi kita dipaksa ke mabure kuwi ora iso lancar, berarti berkeluarga rak pas. Itu kaitannya petunjuk isyarah sangka istikharah. Tapi kalau bisa bahasa isyarah atau bahasa waskita atau sasmita ndak sampean ya? Waskita apa sasmita, Bang? Nggih. Smito. Oke. Yang penting jenengan tetap Al-Qur'annya diniatkan ibadah karena Allah. Dua, kalau ada petunjuk seperti itu, jika kelihatan jelek, segeralah berdoa semoga tidak terjadi. Kalau ada petunjuk yang intinya jelek atau nyindir-nyindir jelek atau koyok-koyok berdampak negatif, itu waktunya sampean berdoa, Mbah. Kalau ada isyarah atau petunjuk yang kaitannya baik, juga berdoa. Dan yang penting kalau berkaitan dengan sampean sendiri atau kanan kiri atau keluarga atau orang yang sering bertemu dengan kita, suaranya jelas apa enggak ini? Kok keluar masuk ya, menghubungkan ini. Halo. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya lancar apa enggak ini? Lancar, Pak ya. Lancar, Bapak. Oh, oke. Tadi sampai mana Pak Ahmad Juwas saya tadi? Ngapunten, Mbah, sinyale ilang-ilang. Ya, nggih. Sampai mana ya tadi ya? Hujan mungkin. Eh? Sampai mana tadi? Tapi wow, efek saking no berdoa. Efek doa. Ya. Nggih, doa. Nek enten syarat wow sing apik nggih berdoa, sing elek nggih berdoa niku. Oke. Jadi kita kembalikan ke titik syariat. Kita manusia, kita sering-sering berdoa, dan kalau isyarahnya jelek atau berdampak negatif atau masih ada kaitannya negatif, sering-seringlah berdoa. Kalau masih ada seseorang, tetangga kita, keluarga kita, atau orang yang sering bertemu kita, kalau ada dampaknya negatif, diingatkan saja pelan-pelan. Kalau memungkinkan, katakanlah ning kono di pertigaan teko kanca kerja atau tetangga sampean, lho kok si A kae kok ngene ya. Satu, setelah mimpi itu atau isyarat itu langsung sampean berdoa,
Dua, kalau memungkinkan diingatkan, hati-hati ya, tapi jangan diperjelas. Pokoknya intinya diperingatkan kalau ngati-ngati. Kadang kan ono wong tua, nang hati-hati ya nang ya, ibadah ditoto ya, hati-hati ya nang ya, ibadah ditoto, sing sabar, akeh-akeh istighfar, terhenti-henti kondo ngono mbah. Itu kan bentuk peringatan tapi Iya. pelan. Tapi sampean juga doa sih lagi memperingatkan kalau mungkin, kalau tidak memungkinkan ya tidak usah. Kaitannya kalau bagus, kalau kaitannya positif, ya didoakan semoga dijabah oleh Allah. Kalau masih berkaitan dengan orang, sering bertemu kita, keluarga atau tetangga, diingatkan, nah akeh rezekine aja lali sedekah. Nah akeh rezekine aja lali bancaan, selamatan. Nah akeh lagi untuk nikmat aja lali bagi-bagi karo fakir miskin, cah yatim dan yang lain-lain. Intinya di situ memperingatkan nilainya positif, Mbah. Yang ndak boleh niatnya sampean baca Al-Qur'an hanya untuk mencari kelebihan, tapi nilai esensi dari Al-Qur'an ibadahnya ndak ada. Itu ndak boleh, harus lillahi ta'ala. Satu itu. Dua, kalau ada isyarah jangan disampaikan secara detail, baik itu isyarahnya jelek ataupun positif, karena disi kerso itu nyalai takdir, Mbah. Telu, istiqomahkanlah membaca Al-Quran itu, insya Allah itu sudah mulai ada gangguan, ben lali karo Al-Qur'ane, ben lali karo tujuannya karo Al-Quran, gitu Mbah. Nggih, Mbak Yai. Matur nuwun. Iya, sami-sami. Ini sudah semua ya, Bu Yuli juga masih kerja ya ini ya, karena ini sudah mendekati jam 12 malam untuk waktu Hong Kong, dan di Indonesia jam 11 kurang seperempat. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Semoga bermanfaat, semoga bernilai ibadah, semoga kosong-kosong halal bihalal ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, mari kita doa khotbil Quran bareng-bareng, sing Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu, gitu ya, bareng-bareng ya. Sebagai penutup acara, kita membaca doa khotbil Quran. Semoga Al-Quran yang kita baca sebagai imaman, petunjuk kita, wanuron cahaya kita. Imaman itu penuntun kita, imaman wanuron wahudan, petunjuk kehidupan kita, warahmah, menjadi perantara welasasinya Gusti Allah pada hidup kita, kehidupan kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
terima kasih untuk sedulur semua, wabil khusus Ibu Yuli yang sudah memfasilitasi wadah lingkungan orang-orang positif. Semoga saya positif, Mas Ahmad juga positif, Bu Sumarni positif, Bu Sumiati positif, Bu Zuli juga positif kaitannya di jalan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. dan batin. Sami-sami.